Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 MHz Radio DFM, saluran edukasi berkarakter. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah sahabat muslim, pendengar Radio Day dimanapun berada. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, kita kembali bisa menyapa sahabat muslim di rumah dan dimanapun berada pada program Kata Dokter. Nah, insyaallah di pagi hari ini kita ada materi yang menarik nih sahabat muslim, bersama dengan narasumber kita Dr. Muhammad John SPKJ. Dan insyaallah tema kita di pagi hari ini adalah Decluttering Ruang Emosi Jiwa. Nah, kita mengajak sahabat muslim pendengar Radio Day untuk berinteraksi dengan kita bagi yang ingin bertanya seputar materi yang insyaallah nanti disampaikan. Maka sahabat muslim bisa menghubungi kita via telepon atau via pesan WhatsApp di 0811 6656 876. Di 0811 6656 876. Baik sahabat muslim pendengar Radio Day, kita sudah terhubung dengan pemateri kita. Kita akan sapa dulu pemateri kita. Assalamualaikum Bapak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah, semakin luar biasa insya Allah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa Pak Dokter ya. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan pada Pak Dokter Muhammad John yang telah meluangkan waktunya untuk kita di pagi hari ini. Dan tema kita adalah Decluttering Ruang Emosi Jiwa nih Pak. Ya, kita terima kasih. Ya, kita minta kepada Bapak Dokter untuk memberikan materi di pagi hari ini. Ya, terima kasih kepada Pak Alif dan juga DFM yang selalu setia untuk siaran edukasi. Pada hari ini izinkan saya menyapa para pendengar DFM dan juga aplikasi di YouTube-nya ya, YouTube Radio DFM. Semoga kita semua menjadi umat yang semakin kuat dan semakin tahan banting di dalam masa-masa pandemi seperti ini, dan semoga Allah memberikan rahmat dan juga barokahnya kepada kita sehingga kita menjadi umat-umat yang terselamatkan. Dan kemudian pada hari ini izinkan saya ingin menyampaikan untuk tema yaitu decluttering ruang emosi jiwa. Ini dikhususkan pada bab permasalahan tentang suami istri. Jadi karena ada beberapa orang atau pasien juga request, dok kalau bahas di radio atau di ini tentang yang masih hangat dan topiknya yang lagi baru-baru hangat. Nah, kemudian yang baru hangat ini memang kasus tingkat di pengadilan agama ya, yang di medsos itu kan untuk mengantri panjang untuk pengurusan perceraian di pengadilan agama Kabupaten Bandung dan juga beberapa kabupaten lainnya. Jadi di sini kita melihat bahwa saudara-saudara kita yang memang belum beruntung di dalam kehidupan berumah tangganya, kita lihat di masa pandemi ini sangat tingkat perceraian cukup tinggi. Maka di sini ada etikat saya untuk secara moral juga ingin membantu dalam berbagi ilmu, mudah-mudahan yang tadinya ingin berpisah jadi mengulang tidak masih berpikir panjang lagi, kemudian yang sedang bermasalah dan segala macamnya itu ya mudah-mudahan bisa tercerahkan dengan acara hari ini. Izinkan pada hari ini kita menggunakan slide PowerPoint. Silakan pada moderatornya. Jadi kalau decluttering ini, kalau secara definisi bahasa, itu adalah artinya membersihkan sesuatu yang berantakan. Jadi kalau decluttering ini biasa digunakan pada orang membersihkan rumah. Jadi misalnya rumahnya seperti berantakan dan segala macam, kemudian besok mau arisan. Nah, besok mau arisan berarti kan barang-barang itu yang tercecer, yang masih berantakan dan segala macam itu dibereskan. Dan kemudian juga kadang-kadang kita ada menaruh tisu di pojok sana, pojok sini, di ruangan rumah kita, itu kita rapihkan. Sehingga kita ketika mau besok acara arisan atau acara, kalau istilahnya kalau orang Jawa, acara jagongan misalnya, ada rame-rame, nah itu bisa dirapihkan, rumah kembali bersih. Nah itu pada rumah. Nah kita ibaratkan juga rumah itu adalah hati atau jiwa kita. Nah jiwa kita itu perlu kita rapihkan.
terkadang ada trauma-trauma masa lalu, cerita-cerita kesedihan yang masa lalu yang masih juga menjadi boundaries ataupun jadi beban di dalam kehidupan kita dan menimbulkan beberapa gangguan pada kehidupan kita. Nah, di sini saya memfokuskan fokus pada suami istri, karena suami istri kalau ditanya orang yang mengurus misalnya, oh ini karena faktor ekonomi dan segala macam, tidak. Itu adalah seperti gunung es. Jadi seperti faktor ekonomi mungkin karena pandemi itu ujungnya aja, tetapi yang bawahnya itu sudah cerita lama, mungkin dari 15 tahun pernikahan ataupun segala macam, itu sudah banyak asam garam dan peristiwa yang berlangsung. Nah, disinilah dimana kita harus bisa menemukan apa. Jadi jangan mengkambing hitamkan masalah ekonomi untuk menimbulkan etikat untuk perceraian itu sendiri. Jadi kita cari rootnya atau akarnya dari mana, atau apa masalah yang dahulu 5 tahun yang lalu atau bagaimana. Nah, disinilah decluttering ini akan kita bahas. Kemudian pada manusia itu kecenderungan kenapa kita ketika misalnya habis makan buang sembarangan di rumah, di pojok, kadang-kadang ada sampah sedikit ditaruh di bawah kursi dan segala macam, itu kita sembunyikan. Nah, begitu juga dengan imajinasi seperti itu kita representasikan kepada jiwa kita. Kita ketika bermasalah mungkin 10 tahun yang lalu antara suami dan istri, kemudian itu disembunyikan, kemudian dipendam. Nah, kemudian terkadang kita katakan tidak apa-apa. Dan ketika seperti saya pernah bahas, ketika kita tekan hal itu, semua permasalahan di dalam keluarga dengan pikiran sadar yaitu supresi, atau juga ditekan ke pikiran bawah sadar, atau juga disebut juga dengan represi, itu akan menumpuk. Jadi kadang-kadang data-data sampah, data-data peristiwa-peristiwa selama pernikahan itu akan tersimpan menjadi sampah-sampah yang berserakan. Dan sampah-sampah itu kalau kita bayangkan, mungkin pernah ke Marunda atau ke Teluk Jakarta, itu sampah plastik itu sangat-sangat banyak. Dan orang mengabaikan, kadang-kadang plastik roti, plastik bungkus mie dan segala macam, atau pampers, itu berkumpul di pantai Marunda. Nah, kita imajinasikan dengan representasi daripada jiwa kita, di mana kita merepresikan, mensupresikan semua data-data sampah itu, dan kita mengabaikan. Sehingga terkadang kita mengabaikan, nanti ada pemicu, misalnya masalah ekonomi, karena pandemi, karena COVID, itu akan menjadi pemicu, menjadi trigger, dan akhirnya kita mengkambing hitamkan masalah ekonomi karena COVID-19. Nah, kemudian kita bisa menyadari bahwa decluttering ini adalah di mana seseorang tidak mengakui akan adanya 6 emosi dasar yang dimiliki oleh manusia. 6 emosi dasar itu apa aja? Yaitu rasa senang, sedih, jijik, takut, terkejut, kemudian marah. Nah, ke-6 ini itu harus namanya diekspresikan. Tetapi kita juga melihat bahwa persentase ekspresinya itu tidak boleh berlebih. Jangan juga dalam 100% dibagi 6 jadi sekian, misalnya 15% per marahnya, tidak. Tetapi itu harus ada ekspresi. Manusia boleh sedih, manusia boleh senang, boleh tertawa, boleh terkejut, boleh jijik, boleh marah dan segala macam, itu boleh. Dan itu adalah sifat daripada fitrah manusia, tetapi dalam saluran yang tepat. Nah, ketika itu tidak direpresentasikan atau tidak diungkapkan atau tidak dikeluarkan, itu menjadi suatu sampah-sampah yang tersimpan. Terkadang permasalahan itu sebetulnya sepele, kemudian disimpan, terkadang tidak dikomunikasikan, sehingga itu menjadi menumpuk. Nah, di sini kita bisa melihat juga bahwa yang kemarin kita bahas masih ada korelasinya. Ketika data-data hubungan yang tidak baik selama awal pernikahan sampai mungkin 15 tahun pernikahan, itu tersimpan dengan rapi dan juga tersusun dengan rapi, yaitu di dalam hipokampus. Dan reservoirnya di dalam kedokteran disebut juga dengan amigdala. Nah, kita kemarin sudah membahas bagaimana amigdala itu bisa menarik data dengan sangat cepat. Seperti halnya kalau kita pakai internet, yaitu Google Assistant. Google Assistant itu dari foto aja bisa muncul. Nah, seperti itu juga amigdala dengan peristiwa yang sama, dengan trigger yang sama, itu akan menarik peristiwa 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu bisa ditarik dan bisa memperkuat data daripada hari ini, atau permasalahan hari ini menjadi lebih besar dan persepsi manusia melihatnya sesuatu yang mengancam.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah decluttering. Nah, next. Nah, aplikasi daripada decluttering ini pada suami istri, sebelum kita memahami secara jauh, menyelam ke dalam lautan yang sangat dalam itu, di dalam hubungan 15 tahun, pernikahan, dan segala macam, yang paling penting adalah memahami perbedaan antara suami dan istri. Itu paling penting. Perbedaan ketika suami memahami bahwa wanita seperti ini, kalau istri memahami kalau laki-laki seperti itu menjadi pintu masuk dirinya memahami bahwa oh ya, itu bukan suatu permasalahan dan itu adalah suatu kekurangannya. Dengan memahami itu, suami istri itu akan merasa lebih nyaman. Nah, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan fondasi utama ketika seseorang memahami pasangannya, laki-laki begini, perempuan begini, itu akan dia semakin lapang dada sehingga tidak menjadi hati yang sempit. Nah, di slide berikutnya saya jelaskan untuk beberapa perbedaannya. Nah, di sini ada perbedaan antara male and female. Jadi male itu laki-laki, female itu wanita. Nah, di sini kita harus memahami kalau yang wanita itu harus memahami laki-laki. Kalau laki-laki ini menurut data dia secara biologiknya yaitu korpus kalosumnya itu lebih sedikit. Apa itu korpus kalosum? Korpus kalosum adalah suatu jaringan yang menghubungkan atau mengkoneksikan antara otak sebelah kiri dan juga otak sebelah kanan, sehingga saling berkoordinasi antara otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan. Kemudian juga adanya pada laki-laki hormon testosteron, dan hormon testosteron ini memang dimiliki hanya oleh laki-laki. Dan yang ketiga, laki-laki kecenderungan adalah otak kiri. Otak kiri ini berbeda dengan otak kanan. Kalau otak kiri ini berbau logika. Jadi kalau logika itu ibaratnya solusinya apa? Nah, itu kecenderungan laki-laki. Jadi dia berpikir menurut keilmuannya, berdasarkan basic knowledge-nya. Kemudian next, slide berikutnya. Nah, sekarang yang laki-laki, yang suami harus memahami wanita dengan seutuhnya, bahwa wanita yaitu pertama, secara biologiknya korpus kalosum atau jaringan yang menghubungkan antara koneksi otak kanan dan otak kiri itu jumlahnya lebih banyak. Dan ini mengakibatkan pada wanita itu bersifat multitasking. Multitasking itu apa? Yaitu bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu. Misal, wanita itu bisa sambil memasak, sambil nonton TV, sambil megang HP, sambil gendong anak dalam waktu yang bersamaan. Kalau laki-laki disuruh seperti itu, insya Allah tidak bisa. Nah, ini dasarnya adalah salah satunya, wanita itu adalah multitasking disebabkan oleh korpus kalosumnya di otak itu lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian yang kedua adalah pada wanita itu kecenderungannya adalah otak sebelah kanan atau intuitif. Jadi lebih ke perasaan, kepada rasa, emosi, dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga, pada wanita itu ada memiliki hormon estrogen. Hormon estrogen ini apa? Hormon estrogen ini adalah suatu hormon yang memang dimiliki oleh wanita, apalagi pada wanita ini kalau di kejiwaan disebut juga adanya premenstrual syndrome atau juga pada menopause syndrome. Pada menstrual syndrome itu di mana ketika 6 hari pertama pada menstruasi itu kita bisa melihat bahwa jumlah estrogen itu pada titik terendah. Dan ketika titik terendah itu mengakibatkan feedbacknya adalah neurotransmitter serotonin secara kedokterannya itu menjadi jumlahnya juga menurun. Nah, serotonin itu apa? Yaitu hormon kebahagiaan, hormon juga senang dan segala macam. Nah, ketika menurun dia akhirnya berubah suatu mood atau perasaannya, sehingga perasaan atau moodnya menjadi lebih mudah labil ketika estrogennya dalam titik yang terendah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perbedaan-perbedaan ini bisa kita pahami antara wanita dan perempuan akan membuat cakrawala berpikir pada pasangan suami ataupun istri menjadi lebih lapang dada. Satu, ketika korpus kalosum lebih banyak. Jadi kalau misalnya lihat istri, misalnya, istrinya ini jadi seorang ahli sejarah. Jadi misalnya suaminya dari 10 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu hafal semuanya. Titik komanya, tanggalnya, bulannya. Sampai perkataan suaminya hafal.
tapi suaminya nggak ingat. Nah, ini juga efek samping daripada korpus kalosum daripada wanita adalah lebih banyak. Jadi dia bukannya ahli sejarah, karena dia koneksi antara otak kanan dan otak kirinya lebih banyak. Sehingga kalau ditanya ketika 5 tahun, ingat gak kamu suami, kamu telah berbuat seperti ini, berkata seperti ini, dan segala macam, nah itu datanya lengkap oleh istri. Ini salah satunya. Dan ketika diungkit-ungkit itu, sang suami jangan juga mudah tersinggung. Ini kok kayak cari gara-gara istrinya apa gimana, tidak. Dia hanya mengungkapkan, karena datanya dia memang cukup tersimpan dengan baik. Kemudian juga otak kanan, jadi kalau ketemu istrinya kok kayaknya apa ya, kayaknya baperan atau mudah apa ya, mudah ya itulah swing-swing gitu kan. Nah itu kita juga memahami seorang suami, oh ini otak kanan, dia intuitif itu lebih tidak logika. Jadi misalnya contoh ada cerita misalnya besok akan ada ada arisan misalnya. Nah kalau arisan itu, kalau istri itu berpikirnya banyak tuh, karena korpus kalosumnya banyak. Dia ingat bagaimana mengatur kipas anginnya, AC-nya, dan segala macam, ruangan menjadi bagus, dan segala macam. Kalau suami itu hanya berpikir satu hal. Jadi ketika diberikan instruksi, dia tidak bisa menangkap dalam jumlah yang sangat banyak. Contoh, misal besok dikatakan mau ada arisan, kemudian si istri bilang, Papa ingat besok, kalau besok arisan, piring-piring tolong dirapikan, karpet tolong dijemur atau dicuci, kemudian jangan lupa kue lapis legitnya dipesan ke sana, ke RT 15, kemudian itu sangat detail. Ketika diterima data-data itu atau kalimat perintah ya dari istri kepada suami hanya terbengong-bengong. Wah, bagaimana mengerjakannya? Nah, kalau istri melihat suaminya terbengong-bengong, bukannya dia agak downloadnya lama, bukan. Karena dia bersifat tunggal. Jadi dia mengerjakannya bukan multitasking. Jadi minta tolongnya satu-satu. Itu tolong aqua galonnya dulu. Nah, dia selesaikan dulu aqua galonnya. Ketika datang lagi baru piringnya. Jadi satu-satu. Tapi berbeda dengan perempuan. Perempuan lebih banyak untuk korpus kalosumnya, karena korpus kalosumnya lebih banyak, dia bisa sambil menelepon, ambil piring dan segala macam. Di sini kita bisa melihat adanya kelebihan dan kekurangan daripada wanita dan pria, ini akan menjadi satu padu. Tetapi ketika suatu hal kekurangan itu kita anggap suatu ancaman di dalam kehidupan kita, atau sesuatu yang menganggap itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, itu akan menimbulkan perselisihan yang banyak, karena di cluttering sampah-sampah data 15 tahun selama pernikahan itu cukup banyak, dan itu akan cukup memicu suatu adanya proses untuk perpisahan. Next. Nah, di sini saya menekankan di clutteringnya adalah untuk menggunakan psikiatri agama. Nah, psikiatri agama itu adalah, kalau kita larikan ke agama, itu disebut juga dengan muhasabah. Nah, muhasabah itu bagaimana diri kita menghisap diri kita. Jadi, ya sembari kita di malam hari atau kita sedang sunyi, di sana kita bermuhasabah, oh ya selama ini begini, yang dulu begini, itu direnungkan. Jadi dalam decluttering itu teorinya adalah bagaimana seseorang meng-feel it dan heal it, merasakan. Jadi misalnya yang cukup mengganggu kayaknya peristiwa 2 tahun yang lalu kita masih ingat, kemudian kita perdalam rasa itu ke dalam sana. Dan ketika ke dalam sana, kemudian kita evaluasi supaya sampah itu menjadi sesuatu yang bersih. Satu tema. Jadi satu tema itu kita fokuskan, kemudian kita rasakan, kemudian kita pertanyakan ke dalam diri kita apa yang kita rasakan. Oh iya, saya sedih dengan peristiwa itu. Ya, apa yang bisa Anda dapatkan dari kesedihan itu? Nah, itu proses-proses daripada psikoterapi diri sendiri. Dan ketika itu dilanjutkan, kemudian untuk membersihkan sampah yang walaupun satu buah itu finalisasinya adalah kita mengikhlaskan dengan apa yang terjadi pada peristiwa itu. Kemudian yang kedua, kita juga mensugestikan kepada pikiran sadar kita bahwa tujuan hidupnya adalah mencari ridho Allah. Jadi ketika mencari ridho Allah dan juga kita mengikhlaskan, itu kita menganggap sesuatunya itu sebagai sesuatu yang sudah beres. Jadi di sana teori decluttering ini mirip dengan teori muhasabah. Ketika kita mendalami suatu fokus permasalahan,
dalami suatu peristiwanya, rasakan peristiwanya, kemudian kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang dirasakan, apa solusinya, apa yang perlu kita kehendaki. Di situ kita akan menemukan jawaban-jawaban, dan pada akhirnya finalisasinya adalah keikhlasan dan juga mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah komunikasi dua arah, yaitu komunikasi dua arah antara suami dan juga istri. Nah, komunikasi dua arah antara suami dan istri ini adalah penting. Nah, di dalam hubungan di mana sekarang ini kita melihat bahwa ekonomi menjadi kendala. Ekonomi dan alasan untuk perpisahan dan segala macam, sehingga sekarang hebohnya pengadilan agama itu antriannya panjang sekali. Nah, ketika panjang sekali, orang mempersepsikan itu terjadi karena pandemi. Ya, betul sekali. Tetapi itu tidak menjadi suatu alasan. Karena sebesar apapun masalah, tetapi kalau kita bentengnya kuat, itu kita masih bisa dipersatukan. Karena kalau perceraian akan berakibat tidak hanya kepada pasangan suami istri, tetapi juga berakibat kepada anak-anak. Anak-anak menjadi nakal, kemudian kehilangan sosok-sosok idolanya, kemudian anak-anak menjadi orang yang kecenderungan akan terpuruk kepada gangguan mental. Nah, di sini kita harus berpikir bagaimana kita memberikan solusi terhadap bangsa ini, apa yang bisa kita bantu dari ilmu yang bisa kita berikan. Mungkin untuk ini PowerPoint-nya begitu aja, ataupun ada sesi tanya jawab, silakan Pak Alif. Ya, terima kasih Pak Dokter. Untuk pertanyaan kita berikan kesempatan kepada sahabat muslim pendengar Radio D yang ingin bertanya, bisa menghubungi di 0811 6656 876. Bisa menghubungi kita via telepon atau juga via pesan WhatsApp. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Dok yang masuk, kita bacakan. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, ada statement yang mengatakan bahwa seringnya berinteraksi itu akan mematikan sensitivitas. Apakah statement ini benar Dok? Untuk kasus suami istri, apakah terlalu sering berinteraksi ini apakah juga akan mematikan sensitivitas? Ya, itu memang sering saya dengar itu, kata-kata seperti itu. Tapi perlu kita luruskan. Itu memang benar di satu sisi, bisa juga salah. Kenapa? Misal, kalau orang yang memang misalnya tadinya karena sebelum pandemi dia bekerja dua-duanya. Ketika sedang pandemi dua-duanya tidak bekerja, akhirnya satu rumah, di rumah aja gitu kan. Berinteraksi terus-menerus. Itu bisa dua sisi, bisa tambah menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tergantung faktornya. Yang faktor tidak menyenangkan kenapa? Mungkin yang saya bilang tadi, adanya sampah-sampah masa lalu. Suatu kekecewaan, suatu peristiwa kekecewaan yang memang tersimpan antara sang istri dan juga suami. Nah, itu ketika dia itu seperti Tom and Jerry, itu dipertemukan sesering mungkin, itu malah dia ibaratnya suatu neraka. Tetapi apabila si suami dan istri ini memang sudah sampah-sampahnya itu sudah bisa bersihkan, kemudian juga lebih keikhlasannya, kemudian lebih bisa mengendalikan dirinya. Di situ dia merasa ketika semakin ada, dia merasa ada partner yang selalu mengiringinya, seperti halnya Nabi Musa dan juga Nabi Harun, di mana Musa selalu ada dengan Harun, Harun selalu bersama Nabi Musa. Nah, disitulah kita melihat, itu bisa dilihat dengan kacamata dua sisi. Bisa memang menimbulkan pertengkaran, sering bertemu, atau memang malah menjadi semakin mesra. Mungkin dari sudut pandangnya saja yang kita lihat. Ya Dok, ini ada satu lagi pertanyaan Dok, mengenai tadi penjelasan dokter terkait kecenderungan laki-laki. Laki-laki itu lebih menggunakan otak kiri dan cenderung logika. Nah, untuk kasus seorang suami yang perasa atau dalam kurung baperan, nah terkadang sang istri mesti bersikap bijak. Nah, bagaimana cara menghadapi suami yang cenderung perasa? Ya, itu iritabilitas, atau iritabilitas itu mungkin ya. Jadi seseorang tadi suami itu kan seharusnya dia tidak punya hormon estrogen, seharusnya dia tidak baperan. Yang kedua, dia kan otak kiri, dia seharusnya logika. Kok jadi baperan? Nah, itu mesti kita curigai. Jangan-jangan dia ada permasalahan. Ketika dia ada permasalahan, kemudian dia pendam, dan itu menimbulkan gangguan mental, contohnya depresi ringan. Orang-orang depresi ringan itu memang jadi baperan jadinya.
jadi mudah sedih, mudah galau, mudah apa. Nah, kita melihatnya mungkin ke arah gangguan mental. Jadi adanya depresi atau juga belum sampai depresi tapi sindrom depresi. Nah, jadi gejala-gejala yang mirip depresi. Nah, jadi faktor-faktor otak kirinya hilang, faktor-faktor dia hormon testosteronnya hilang, akhirnya ya lebih mendominasi ya faktor daripada sindrom depresinya. Sehingga nampaknya ini kok jadi baperan ya. Tadinya gagah, perkasa dan segala macam kok berubah jadi baperan. Nah, di situ kita mesti mengevaluasinya. Nah, sekarang kalau kayak begitu ya tugas istri. Tugas istri bagaimana membuat suaminya nyaman, suaminya kembali lagi bergairah, bagaimana membangkitkan suaminya menjadi gagah kembali, dan kembali bisa bertempur kembali. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Selanjutnya kita mintakan kepada Dr. Muhammad John untuk memberikan kesimpulan atas materi kita di pagi hari ini, Dok. Ya, karena kita siarannya sangat singkat sekali dan memang tidak bisa menjawab banyak hal, tetapi mudah-mudahan di dalam siaran ini bisa menjawab dan bisa berguna untuk hubungan suami istri yang ketika masa pandemi ini sangat-sangat krusial dan fragile, jadi mudah pecah. Dan ketika mudah pecah, jangan sampai pecahnya itu retak dan hancur lebur sehingga menghancurkan suatu bangunan. Nah, sekarang yang saya katakan, kembali kita lakukan decluttering. Decluttering itu membersihkan sampah-sampah sehingga suatu trigger itu tidak menjadi kambing hitam atau alasan kita untuk melakukan suatu perpisahan. Ketika kita menjadikan itu alasan untuk perpisahan, itu menjadi akan rancu karena segala sesuatunya seperti halnya gunung es. Jadi yang nampak sekarang ini bukanlah permasalahan itu, tetapi adalah yang di bawahnya. Ketika yang di bawahnya itu memang sudah banyak sampah ataupun data-data yang sangat merusak atau toxic, jadi disebut juga toxic relationship. Nah, toxic relationship ini sehingga ketika ada suatu pemicu itu akan seperti suatu ledakan yang luar biasa. Nah, sekarang sebelum itu timbul menjadi ledakan ataupun menjadi fragile dan juga mudah pecah, mari kita kembalikan di agama namanya muhasabah. Renungkan saja dalam 15 menit pada malam hari dan segala macam, itu akan menjadi obat bagi kita. Kemudian pada siang harinya kita komunikasikan apa ide-ide kita, apa yang terbendam di dalam dada kita kepada pasangan kita, sehingga timbul juga komunikasi dua arah. Jadi kita berpikir melalui pikiran bawah sadar. Yang kedua adalah juga kepada pikiran sadar, subconscious dan juga conscious mind. Dengan keduanya kita gabungkan, kombinasikan, mudah-mudahan di dalam masa pandemi ini kita menjadi orang-orang yang resiliensinya atau tahan bantingnya luar biasa. Mungkin seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad John, SPKJ, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kita di pagi hari ini pada program Kata Dokter. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dokter tadi bermanfaat bagi kita dan menjadi amal jariah bagi dokter yang menyampaikan dan juga bagi kita yang mendengarkan. Semoga bisa diterapkan ya, khususnya bagi yang sudah berkeluarga. Masya Allah. Baik sahabat muslim, pendengar Radio D, InsyaAllah kita akan lanjutkan di pekan depan pada program yang sama, di waktu yang sama. Kita mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.